Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Baik kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kita bertemu lagi dalam tema yang berbeda. Untuk kali ini tema kita akan mengangkat tentang Ismuba, tentang terkait dengan mata pelajaran agama di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber dan lokasi yang berbeda. Assalamualaikum Pak Hilmi Kurniawan, sarjana pendidikan Islam, magister studi Islam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gaul ya kawan-kawan ini. Nah, beliau adalah Bapak Hilmi Kurniawan, sarjana pendidikan Islam, magister studi Islam, salah satu guru Ismuba di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan tempat lokasi syuting kita saat ini epic sekali ya Pak ya. Epic, Pak. Nah, ini kita berada di ruang laboratorium Ismuba Pak, di lantai 3 Gedung Barat SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Tentunya ruangan ini juga diperkaya dengan aksesoris-aksesoris pendukung ya Pak ya. Betul. Mata pelajaran Ismuba seperti kita lihat di belakang ada tuyul, Ka'bah. Ada tuyul. Nah, ini ada manekuin ya, manekuin yang sudah dihias untuk memakai ihram ya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi untuk kawan-kawan SMA Muhid khususnya pelajar di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga nanti akan mendapatkan praktek ya Pak ya, praktek ya terkait dengan kegiatan keislaman kita. Nah, Pak Hilmi, ini kan tema kita tentang materi Ismuba nih Pak. Tentunya ada salah satu yang kita angkat terkait dengan amalan-amalan Pak. Amalan-amalan apa yang nantinya akan kita bawa nantinya, tentunya bekal kita di akhirat nanti. Wah, Kak, ngeri-ngeri gimana ya teman-teman. Tapi ngeri. Ini penting ya untuk kita persiapkan. Nah, tentu kita sebelum masuk ke sana kita tanya-tanya dulu nih Pak Hilmi, aktivitasnya apa saja. Karena biasanya kalau di podcast kita tanya-tanya pemateri sibuknya apa, dan kegiatannya apa saja. Tentu Pak Hilmi kita ketahui selain menjadi guru Ismuba juga takmir di Masjid Al Munir di daerah Karangkajen. Saya sering kawan-kawan sholat di masjid tersebut. Beliau salah satu takmir di masjid tersebut. Nah, Pak Hilmi boleh tanya-tanya kesibukannya apa saja nih Pak? Ya, seperti biasa Pak Ihsan, kesibukan saya selain mengajar ya macul. Ya. Bercocok tanam. Oh, bercocok tanam. Ya enggak, ya mengajar saja Pak Ihsan, mengajar kemudian ya menghibahkan dirinya di Muhammadiyah Pak Ihsan. Masya Allah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apapun ya kita sikat aja Pak Ihsan gitu. Oke. Untuk di jalan Allah kita harus all out. All out. Betul Pak Ihsan. Selain aktif di kegiatan di sekolah atau di rumah sebagai takmir, tentu di persyarikatan juga beliau Pak Hilmi aktif kan? Aktif Pak Ihsan. Di mana Pak ini persyarikatan di PWM ya Pak ya? Alhamdulillah kalau di PDM itu dipercaya jadi anggota LP2 Pak Ihsan. Jadi lembaga pengembangan pesantren. Ya kita masih diminta di sana ya saja. Walaupun sebenarnya berat memang karena di PWM juga kebetulan sama di lembaga pengembangan pesantren, hanya di sana amanahnya lebih berat lagi karena diminta jadi bendahara di lembaganya Pak Ihsan. Ya, Masya begitu, Allah. Pak Ihsan. Tentunya samina watokna ya Pak ya. Samina watokna. Jadi karena kita sudah menghibahkan diri kita di Muhammadiyah, apapun ya amanah yang kita dapat ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satu amalan yang harus dilakukan di dunia adalah melakukan tanggung jawab dengan semaksimal mungkin ya Pak ya. Betul. Nah, ini ada hubungannya ini nanti teman-teman dengan apa yang akan kita perbincangkan. Nah, teman-teman atau kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan amalan-amalan apa saja yang tentunya harus kita upayakan, kita maksimalkan, yang harapannya nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh tanya nih Pak Hilmi terkait dengan amalan apa saja sih Pak Hilmi yang harus mungkin saya, keluarga saya, rekan-rekan saya atau kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang menonton pada episode kali ini yang harus kita upayakan nih Pak Hilmi? Baik Pak Ihsan, jadi namanya orang hidup itu pasti pengennya sejahtera. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia orang mungkin akan banyak tanam saham di mana-mana, gitu. Mau dia tanam usaha apa di mana itu supaya nanti kelak ya berkembangnya ke dia atau dia yang didapat kembalinya ke dia itu kan banyak. Tapi yang mau saya tekankan di sini yang terkait akhiratnya Pak Ihsan.
Kalau akhirat, berbincang di akhirat itu masalah akhirat tadi Pak Ihsan sudah bilang ngeri sedap. Masalah kematian. Langsung merinding saya. Ya nggak usah takut Pak Ihsan. Ada pepatah mengatakan apa takut mati tanam gitu. Jadi kalau mati tinggal ditanam. Permasalahannya kan nggak di situ. Iya betul. Permasalahannya nggak cuma ketika mati ditanam, enggak. Tapi amal apa yang masih bisa kita dapat setelah kita meninggal nanti. Karena kalau kita meninggal semuanya sudah terputus Pak Ihsan. Putus semuanya. Semua terputus. Apapun yang di dunia ditinggalkan semua. Saya sudah nggak bisa ngomong sama Pak Ihsan. Satu, kedua, saya ngeri Pak kalau Bapak bisa ngomong sama saya. Ngeri, kayak tuyul belakang. yang kedua Pak. Jadi memang kalau sudah meninggal semuanya terputus, apapun terputus. Maka nanti yang tidak terputus itu hanya ada 3 Pak Ihsan. Ada 3 Pak. Ada 3 yang diriwayatkan oleh Muslim. Idza matal insanu Idza matal insanu in qata amalahu illa min salasa. Kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh Pak Ihsan yang mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Iya Pak Ihsan, sedekah jariyah ini juga kemarin banyak yang tanya Pak Ihsan. Ketika kita jelaskan ke anak-anak kita yang di MUI tentunya, kita jelaskan. Loh Pak, kalau kita belum kaya Pak, kita gimana Pak sedekahnya Pak? Nah makanya ada 3 kesempatan Pak Ihsan. Pertama kan sedekah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh. Ya kalau memang belum kaya, ya yang kedua Pak Ihsan, ilmu yang bermanfaat. Ada yang tanya lagi Pak Ihsan, loh kan Bapak guru jadi bisa ngajarin lah, kita kan belum guru. Oke, berarti 2 ini belum bisa dipenuhi. Yang ketiga, jadi anak soleh Pak Ihsan. Ini kan juga bisa investasinya dia besok ketika dia berbakti kepada orang tua, dia menjadi anak soleh kepada orang tua. Yakinlah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Semua yang baik pasti kembalinya baik. Siapa tahu kalau dia akan menjadi orang tua lagi dan menjadi punya anak yang soleh juga gitu. Dan solehah ya. Amin. Dan tentunya keluarga MUI, siswa MUI kita ini pasti soleh dan soleh. Amin. Dan ini yang menjadi topik yang sangat penting Pak, untuk kita pahami, kita upayakan, karena untuk kita itu berakselerasi menuju ke 3 hal ini tentunya butuh proses ya Pak ya. Kira-kira mungkin gambaran apa lika-liku yang mungkin kami atau mungkin kawan-kawan SMA MUI itu ingin mencoba istiqomah ke sana Pak? Apa saja lika-liku atau godaan-godaannya nih Pak? Kadang kan fluktuatif ya Pak ya, karena juga manusia itu dalam beribadah, dalam berkontemplasi itu pasti ada godaan nih. Nah godaan yang harus kita hindari dan kita kuatkan ini bagaimana nih Pak? Ya memang konsep istiqomah itu nggak mudah Pak Ihsan. Istiqomah ini kan berasal dari 2 kata, koma sama ista ini kan. Jadi kan kalau koma itu kan tegak lurus gitu. Ista itu kan bisa berarti berharap atau berdoa atau mencoba gitu. Jadi mencoba untuk tegak lurus terus gitu. Itu memang butuh konsistensi yang luar biasa. Enggak belak-belok. Wah itu susah Pak Ihsan. Susah itu memang. Ya banyaklah godaan-godaan yang ada di dunia sekarang ini kan, khususnya di era sekarang ya, milenial gini kan, atau generasi Z kita ini. Kalau dulu orang mau berbuat maksiat itu harus niat dari rumah loh Pak Ihsan. Sekarang orang maksiat bangun tidur pun bisa. Kan ada setan gepeng itu Pak Ihsan. HP itu. Setan gepeng. HP. Sebutan baru nih kawan-kawan. Iya. Ini masuk di literatur bahasa Indonesia, setan gepeng nanti. Setan gepeng. Jadi orang dulu, nah ini kata, dan kita mungkin yang era-era 2000-an ke belakang itu kan pernah mengalami ketika mau berbuat maksiat itu mungkin dari rumahnya sudah ada niat. Sekarang orang nggak niat pun lihat HP gitu kan. Aplikasi-aplikasi yang sekarang itu kan banyak sekali kaitannya dengan pornografi dan lain sebagainya. Maka yang mengganggu kita untuk istiqomah sebenarnya ya diri kita sendiri untuk meniatkan kita niatnya kita dikembalikan lagi ke semula Pak Ihsan. Awal mula manusia diciptakan untuk apa? Harus diingat terus itu. Ya untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Tapi kalau kita memang niatnya kita berbuat baik itu hanya untuk dinilai manusia ya, maka untuk beristiqomah itu susah Pak Ihsan. Iya selesai. Waduh. Nanti kita mau contoh nih misalnya nih anak-anak kita kan ketika rajin ke masjid, begitu mereka mau berubah rajin ke masjid tepat waktu, salah satu temennya aja ada yang bilang, wah
soalin, selesai itu Pak Ihsan. Ini sering banget terjadi Iya, ya, Pak itu kan Hilmi ya? gangguan-gangguan yang memang apa ya, karena dia mulanya yang tetap istiqomah mesti nggak didengarkan, karena dia kembalikan ke niat awalnya, yaitu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang hanya beribadah pada Allah. Tapi kalau dia berubahnya hanya ingin dinilai manusia, maka ketika dikatakan seperti itu luntur dan ya balik lagi Pak Ihsan, kadang ya sudahlah kadang saya rajin kadang enggak, ya sudah manusiawi, walaupun itu memang manusiawi sebenarnya, tapi ya kalau bisa kan Harus memang ditingkatkan ya, Pak iya, ya? niat awalnya digali lagi, kita sebagai apa sih di dunia ini. Betul ya Pak, dan kita harus ketahui semua aktivitas itu biar kita tetap istiqomah dan bisa melakukan 3 amalan tersebut, yakni kita niatkan diri kepada Allah ya Pak. Betul, ya, mencari ridha Allah, mencari ikhlas kita untuk kita itu agar melupakan hal-hal di luar hal itu. Betul. Ya biasanya kalau udah kita itu dapat ridha dari Allah, selalu ingat kepada Allah, nanti ya hal-hal di dunia katanya akan mengikuti nih Pak ya. Jelas. Wah. Oh, itu Pak Isnanto yang sering bilang Pak. Tapi betul Pak Ihsan, jadi sedekah jariyah ini sering saya katakan ke anak-anak, Mas, Mbak, untuk infak 1000 ikhlas dengan 100.000 belum ikhlas, itu baik yang mana? Nah ini tantangan nih. Nah, rata-rata menjawab, ya 1000 ikhlas Pak. Loh, kenapa saya bilang gitu? Ya kan ikhlas, yang penting ikhlas. Bagaimana yang dengan 100.000? Ya kan dia belum ikhlas Pak. Dan nanti kalau pas sudah ikhlas, saya bilang gitu. Nah ini, Iya. ini kalau sudah ikhlas, Ya akhirnya menjadi kebiasaan. Dan dia banyak dan ikhlas gitu loh Pak. dipaksakan. Iya. Jadi semua hal itu dipaksakan, kemampuannya ditingkatkan, dan insya Allah nilai ikhlas kita juga berkembang ya Pak ya. Iya, makanya itu nanti pasti Allah juga akan menggantinya dengan yang lain. Belum lagi misalnya kayak gini Pak Ihsan, sedekah kita kasihkan ke tempat-tempat yang memang atau hal-hal yang memang bermanfaat sampai hari kiamat nanti. Contoh misalnya ini bagi orang tua murid mungkin kalau yang mendengarkan, ketika ada sumbangan-sumbangan dari sekolah untuk membangun sekolah, yakinlah ketika sekolah itu masih dipakai sampai hari kiamat, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Ini termasuk sedekah jariyah Pak Ihsan. Termasuk misalnya nyumbang masjid atau biasanya orang itu kan ada yang menyumbang mushaf Al-Quran. Betul Ustaz. Mushaf Al-Quran biasanya dikasih ke orang-orang yang penghafal Al-Quran. Itu kan setiap dibaca Pak Ihsan, itu pahalanya mengalir terus Pak Ihsan. Makanya sedekah jariyah ini luar biasa efeknya. Dan anak-anak juga akhirnya yang sepakat dengan saya, maka kemarin waktu adik-adik kita di PM Pak Ihsan, ketika ada infak itu semangat sekali itu. Jadi mungkin pertamanya dia bisa jadi nggak ikhlas, tapi karena menjadi kebiasaan ya sudahlah, ya sekarang 5.000 apa sih, dia nggak usah melihat nilainya, akhirnya menjadi kebiasaan. Pokoknya apa yang disaku dikasihkan, ya jangan sampai dikasihkan semuanya kemudian untuk ongkos pulang nggak ada, jangan besok Pak Ihsan, bahaya itu. Itu perlu dipikirkan juga. Iya, tapi juga memang untuk kebiasaan ya banyak oke, tapi jangan sampai apa yang ada di saku kita, wah kasihkan semua aja, ternyata mau ongkos pulang nggak ada, itu juga nggak boleh. Jadi jangan menyiksa diri sendiri gitu, Ustaz ya. Nah, Pak Hilmi atau Ustadz Hilmi ini saya manggilnya nih lengkap sekali dari segala polemik yang terjadi, dari yang paling kecil sampai hal yang paling intinya itu komplikasinya kuat, hingga tips-tipsnya tadi juga menarik nih kawan-kawan. Artinya kita tuh semuanya memang belajar dan kita harus mencoba memaksakan diri untuk meningkatkan amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Nah kalau 1.000 itu sudah mampu naik jadi 50.000, insya Allah naik juga jadi 100.000. Bukan masalah nominalnya, akan tapi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita agar ikhlas kita juga, ibaratnya kan ikhlas itu sebagai pendidikan karakter ya Pak ya. Ikhlas sebagai pendidikan karakter, dan tentunya karakter kita juga harus dibentuk dari hal-hal yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terus kita terlatih ya untuk istiqomah nih kawan-kawan. Nah terakhir nih Pak Hilmi, boleh tanya nih Pak Hilmi, tentunya dalam 3 amalan tersebut untuk menjadi anak yang saleh ini Pak, untuk anak menjadi saleh ini kiat-kiatnya apa saja ini Pak? Karena kawan-kawan SMA MUI yang menonton ini rata-rata ini peserta didik sama teman-teman alumni, dan tentunya mereka juga ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang mungkin masih sugeng, masih sehat semuanya, yang sudah berpulang dan ingin berusaha mendoakan ini Pak. Ya saya kira dan kita sepakat Pak Ihsan, kayaknya memang anak-anak kita yang ada di MUI, tentunya alumni maupun yang masih sekolah di MUI,
pasti mereka menjadi anak yang soleh-solehah semua. Amin, amin. 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 Sebelum menjadi anak soleh-solehah, tadi kan sudah yang kedua belum kita bahas Pak Ihsan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tentunya ketika mereka menimba ilmu di MUHI, itu kan pasti mereka akan amalkan di luar sana. Entah buat dirinya sendiri maupun orang lain. Saya pikir kok mereka sudah mengamalkan sebenarnya. Masya Ketika Allah. mereka menjadi kakak kelas di sini, saya ngelihat beberapa kakak kelas itu mengamalkan ilmunya dengan cara mewariskan hal yang baik. Itu kan bisa jadi ilmu. Contoh yang baik. Contoh Itu misalnya. masuk bagian dari ini ya apa namanya ilmu yang bermanfaat. Iya. Ya? Kan mereka mendapat pembelajaran terkait dengan akhlak yang baik, Pak Ihsan. Ketika mereka menggunakan pakaian yang rapi, kemudian mereka sopan, ketika ketemu Bapak Ibu guru salim, cium tangan, dan ditiru generasi selanjutnya, itu kan termasuk ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita boleh mengutip kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, jadi apa namanya, dakwah yang paling jitu adalah teladan yang baik, kata Pak Ihsan. Jadi teladan yang baik paling itu situ adalah teladan yang Iya. paling baik, teman-teman. Keren nih. Iya, jadi teladan yang baik itu dakwah yang paling jitu gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan contoh ke adik-adik, mulai dari cara berpakaian, cara berperilaku, itu kan juga ilmu yang dia dapat di sini, yang dididik di sini, kemudian adiknya juga melihat, oh ternyata di situ juga nanti pasti adiknya melihat, ini kak siapa ini kok seperti ini, oh orangnya sudah baik, ramah, pintar dan sebagainya. Adiknya otomatis harus mengikuti. Belum lagi nanti kalau kakak-kakaknya mengajarkan hal-hal di organisasi, di IPM itu kan juga banyak hal yang perlu dipelajari di situ, kemudian disalurkan ke adik-adiknya. Dan banyak sekali terkait dengan itu, Pak Ihsan. Tidak Masalah usah ilmu. jadi guru. Nggak usah mesti jadi guru gitu. Menjawab pertanyaan tadi ya, Iya. Ustadz ya. Otomatis setelah seperti itu langsung lanjut ke amal soleh tadi, anak soleh tadi. Anak soleh itu kan tentunya anak-anak yang selalu berbuat baik. Pokoknya ketika ada anak yang berbuat, ya dia anak soleh, solihah, Pak Ihsan. Masya Jadi Allah. saya yakin betul ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya ke MUHI, itu salah satu tujuannya supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena mereka adalah investasi mereka di masa mendatang gitu. Ketika mereka menjadi anak soleh, pasti mendoakan mereka ketika sudah meninggal nanti. Nah itu kan menjadi amal yang tidak terputus. Tentunya tadi saya bilang di depan, balasan orang yang baik masih baik juga. Ketika dia sudah menjadi anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya, kelak dia juga pasti akan punya anak dan bisa didoakan anaknya kembali ketika anaknya menjadi anak yang soleh. Gitu. Dan itu bisa digetuk tular dari ilmu yang bermanfaat. Terus itu tadi. begitu. Terus seperti itu. Kayak Jadi MLM, tidak habis-habis. kayak MLM, iya. Wih, keren nih, Iya. Ustadz Hilmi, Pak Hilmi, dan ini banyak sekali ilmu yang bisa kita serap. Dan tentunya ini muhasabah untuk kita semua, kawan-kawan. Karena kalau kita tidak bermuhasabah seperti ini, kapan lagi kita harus memulainya? Udah dikasih umur sama Allah, tentunya kesempatan juga harus kita ambil, kawan-kawan. Nah, tidak terasa nih Ustadz Hilmi, Pak Hilmi, mohon maaf sekali, ini ternyata waktu untuk podcast kita juga ada keterbatasan. Tentunya nanti jika ada kesempatan di pertemuan berikutnya, nanti kami minta tolong Pak Hilmi lagi nih, Pak, ini sebagai narasumber. Mungkin kalau memang ada yang masih mau tanya-tanya bisa catat di nomor chat di bawah saja ini, di nomor ya. SMA Uda 1 Yogyakarta atau kirim komentar. Atau di nomor saya juga boleh. Mana biasanya nomornya? ini ada nomor saya nih. Editor saya nanti pusing, Ustadz. Sifat nomor saya ini UGD ya. 24 jam siap melayani. Siap. Dan nanti mungkin di episode selanjutnya Ustadz Hilmi kita nanti juga bisa kumpul dengan guru yang lain nih, Pak. Boleh, Menarik boleh. untuk diskusi. Dengan nanti dengan Ustadz Kodir atau dengan Ustadz Isnanto dan lain sebagainya. Tapi teman-teman atau kawan-kawan bisa request ya. Ketik saja di kolom komentar seperti apa yang teman-teman inginkan. Mungkin kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Nah, kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, demikianlah podcast pada kesempatan kali ini. Bila ada hal yang kurang berkenan dari saya membawai acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ustadz Hilmi atau Bapak Hilmi atas kesempatannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu Ustaz.